Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara menguraikan sebuah vektor ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai vektor satuan, yaitu vektor yang besarnya sama dengan satu satuan. Perhatikan vektor V yang terletak dalam ruang 3 dimensi. Jika kita uraikan vektor V ke 3 sumbu, yaitu sumbu X dengan simbol vektor satuan I, sumbu Y dengan simbol vektor satuan J, dan sumbu Z dengan simbol vektor satuan K, akan menghasilkan V sama dengan Vx ditambah Vy ditambah Vz. Panjang vektor satuan adalah panjang vektor satuan I sama dengan panjang vektor satuan J sama dengan vektor satuan K, yaitu 1. Vektor V jika dinyatakan dalam vektor satuan, V sama dengan Vxi ditambah Vyj ditambah Vzk. Nah, untuk mencari besar atau panjang vektor V dapat dihitung dengan persamaan V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkalian vektor. Terdapat dua buah perkalian vektor. Yang pertama adalah perkalian titik atau disebut juga sebagai dot product, yaitu perkalian dua buah vektor yang menghasilkan besaran skalar. Yang kedua adalah perkalian silang atau disebut juga sebagai cross product, yaitu perkalian dua buah vektor yang menghasilkan besaran vektor yang baru. Nah, mari kita bahas yang pertama, perkalian vektor. Perhatikan dua buah vektor A dan B dengan titik tangkap berimpit, yaitu di titik O. Kemudian, proyeksikan vektor B pada vektor A. Nah, menghasilkan hasil proyeksinya itu adalah B cos alfa. Sebaliknya, ketika kita proyeksikan A pada vektor B, itu akan menghasilkan A cos alfa. Nah, hasil kali antara vektor A dengan proyeksi vektor B adalah A B cos alfa. Dan hasil kali antara vektor B dan proyeksi vektor A adalah BA cos alfa. Kalau kita lihat, ternyata ini sama antara poin keempat dan poin kelima. Maka hasil perkalian titik antara vektor A dengan vektor B dapat dituliskan A dot B sama dengan AB cos alfa. Nah, ada catatan nih untuk perkalian titik. Perkalian titik dua buah vektor satuan. Contohnya, vektor satuan tadi I dot I. Kira-kira ini hasilnya berapa? Nah, sudut antara kedua vektor adalah 0. Ya kan? Kan I itu di sumbu X. X dengan X. Itu kan sudutnya adalah 0 derajat. Tadi kalau perkalian dot, itu berarti bla 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 cos. Nah, cos 0 derajat itu hasilnya 1. Maka I dot I itu sama dengan I dikali cos 0 derajat. Sama dengan 1. Begitu. Nah, kalian bisa lihat tabel berikut. Kita lihat bahwa ketika yang sejenis I dot I itu 1, J dot J itu 1 juga. Tapi ketika yang berlawanan jenis I dot J, J dot K, atau K dot I, itu sudutnya adalah 90 derajat. Cos 90 derajat itu adalah 0. Maka ketika I dot J itu hasilnya 0, 0. Begitu juga J dot K dan K dot I. Begitu.
Nah, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, besar vektor A adalah 4 satuan, dan besar vektor B adalah 5 satuan. Kedua vektor tersebut membentuk sudut 60 derajat. Yang ditanyakan, tentukan besar hasil kali titik antara kedua vektor tersebut. Oke, mari kita jawab. Yang ditanya itu A dot B. Tadi kan A dot B itu berarti besar A dikali dengan besar B. Nah, tanda mutlak ini nunjukin besarnya ya. Kalau A berarti besarnya ini, 4 satuan. Kalau B, 5 satuan. Jangan lupa cos sudut yang diantaranya. Berarti ini cos 60 derajat. Nah, besarnya A kan 4. Dikali 5, cos 60 derajat. Itu setengah. Berarti 4 dikali setengah, hasilnya 2. 2 dikali 5, 10. Berarti ini 10 satuan. Ya, hasilnya adalah skalar. Jadi cuma punya nilai saja. Yang kedua, tentukan panjang vektor dari hasil perkalian A dot B. Jika kedua vektor A adalah 3i ditambah 2j ditambah 4k, dan vektor B 2i min 4j ditambah 5k. Ingat, kalau di perkalian titik yang menghasilkan nilai itu ketika i dot i ini hasilnya 1. Tapi ketika yang berlawan jenis, misalkan i dot j ini hasilnya 0. Ingat ya. Nah, yang sekarang berarti A dot B berarti ini 3i ditambah 2j ditambah 4k dot 2i min 4j ditambah 5k. Nah, berarti kita langsung kalikan aja yang i dengan yang i, j dengan j, k dengan k. Nah, maka berarti 3 dikali 2 hasilnya 6. Karena i dot i hasilnya 1 kan, kita tulis saja 6. 2j dot min 4j. J dot J hasilnya 1. 2 dikali min 4 hasilnya minus 8. 4K dot 5K. K dot K hasilnya 1. 4 dikali 5 hasilnya 20. Berarti plus 20. Ini 6 min 8 hasilnya minus 2. Minus 2 ditambah 20. Hasilnya 18 satuan. Begitu. Yang kedua, perkalian silang. Hasil perkalian silang dua buah vektor A dan B selalu tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Kemudian, perkalian silang dua buah vektor mengikuti aturan putaran skrull. Kita akan bahas di selanjutnya. Kemudian, hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B adalah A cross B sama dengan AB sin alfa. Nah, kalau yang dot itu cos. Kalau yang perkalian silang atau cross product itu sin. Ingat ya. Nah, kita lihat perkalian titik dua buah vektor satuan. Contohnya, I cross I. Ini berapa kira-kira? Nah, sudut antara kedua vektor adalah 0. Tapi nilai sin 0 derajat adalah 0. Begitu, maka hasilnya ketika I cross I itu akan sama dengan I dikali sin 0 derajat. Karena sin 0 derajatnya 0, maka hasilnya juga akan 0. Nah, coba kita lihat, ini ada sumbu IJK. Nah, ini ada tabel ini dari mana? Lihat, ketika yang sejenis I dengan I.
Ini ya, I dengan I, ini hasilnya 0. J dengan J, ini juga 0. K dengan K, ini dia 0. Tapi ketika I cross J, hasilnya ini K. Sekarang J cross K, hasilnya adalah I. Begitu juga J cross K, hasilnya I. Sekarang K cross I, hasilnya adalah J. Nah, ketika putarannya berlawanan arah jarum jam, itu hasilnya positif. Sedangkan sekarang kalau searah jarum jam, J cross I, hasilnya adalah minus K, ininya minus. Sekarang K cross J, hasilnya I, tapi minus. Sekarang J cross I, hasilnya minus K. K cross J, hasilnya minus I. I cross K, hasilnya minus J. Jadi ketika searah jarum jam itu hasilnya negatif. Gitu. Ini ya, kalian bisa lihat di tabel tersebut. Nah, biar gampang, nggak usah ngapalin tabel ini, tapi pakai cara yang ini. Searah jarum jam hasilnya negatif. Berlawanan arah jarum jam hasilnya positif. Begitu. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan panjang vektor hasil dari perkalian A cross B jika A adalah I ditambah 2J minus 3K dan vektor B adalah 2I minus 3J ditambah 4K. Sekarang kita pakai perkalian silang dimintanya. Berarti A cross B. Ini nih, tanda panah di atas itu menunjukkan bahwa vektornya. Begitu loh, ini bentuknya vektor. Ini berarti I ditambah 2J min 3K dikrosskan dengan 2I min 3J ditambah 4K. Nah, jangan lupa kita gambarin aja yang tadi. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Berarti ini I, J, K. Nah, kalau yang ini kita pakai perkalian pelangi. Tahu nggak kalian di SMP kan? Misalkan ini dengan ini. Nih. Berarti I dengan I. Ingat, kalau di perkalian silang itu hasilnya 0. Kalau yang sesama. Sekarang yang ini. I dengan 3J. Oke, berarti I cross J. Hasilnya K. Tapi di sininya minus. Berarti ya I cross J hasilnya K. Positif kan? Karena ininya minus, jadi minus. Berarti min 3K. Begitu. Kemudian sekarang yang I kita kalikan dengan yang 4K. Berarti I cross K. I cross K. Lihat ke sini. Berarti dia berlawanan arah. Negatif hasilnya. Ini 1 dikali 4. 4. Tapi karena ininya berlawanan searah jarum jam, berarti ini hasilnya negatif. Berarti jadi minus 4J. Begitu. Sekarang lanjut. Yang ini. 2J dikalikan dengan yang 2I. J cross I. J cross I berarti searah jarum jam. Minus K. Minus K berarti minus 4K. Kemudian yang J dengan J. Hasilnya 0. Berarti ini minus ya, gara-gara minus 0. Kemudian yang 2J dengan 4K. 2 dikali 4 hasilnya 8. Sekarang J cross K. J cross K berlawanan arah jarum jam. Berarti positif. Menghasilkan vektor satuan I. Berarti jadi positif 8I. Begitu. Sekarang yang terakhir.
3K cross 2I. 3K cross I. K cross I. Berlawanan arah jarum jam, berarti hasilnya positif J. Berarti minus 6J. Minus 6J. Nah, minusnya gara-gara ini ya. Kemudian sekarang 3K cross dengan min 3J. 3 kali 3, 9. Minus dengan minus, positif. Sekarang kita lihat. K cross J. Berarti dia searah jarum jam. Hasilnya minus lagi. Minus 9I. Berarti minus 9I. Sekarang yang K dengan K. Yang K yang ini. Hasilnya adalah minus 0. Nah, kita jumlahkan yang K dengan K, I dengan I, dan J dengan J. Kita urut ya dari I. 8I minus 9I. Berarti hasilnya minus I. Kemudian minus 4J dengan minus 6J. Berarti hasilnya minus 10J. Kemudian yang 4K dengan min 3K. Berarti minus 7K. Nah, ini dia hasil perkalian silang antara dua buah vektor. Begitu. Baik, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.